Shalom adik-adik. Apa kabarnya di rumah? Tentunya semuanya dalam keadaan yang dahsyat, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, pagi hari ini Kak Maila ditemani oleh kakak-kakak yang di sebelah kiri dan kanan ya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yuk, adik-adik semuanya siapkan hatinya buat Tuhan, yuk. Shalom adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau bersama-sama bersatu hati, kita mau berdoa. Yuk, yang di rumah jangan ada yang main handphone, semua harus sikap berdoa ya. Semuanya tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, mengurapi hati dan telinga kami Tuhan, agar kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyertai ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan. Baik adik-adik kami yang ada di rumah maupun kami yang di tempat ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom adik-adik. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, saya percaya semua kita yang ada di rumah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Ternyata tema atau pesan Tuhan di minggu ini adalah berbicara tentang musuh yang mengelilingi. Nah, adik-adik, kok bisa ya pesan Tuhannya tentang musuh? Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, selanjutnya kita akan baca firman Tuhan dulu ya, yang terambil dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-9.
Tetapi Kamaila akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah, firman Tuhan tadi menjelaskan tentang apa adik-adik? Tentang Daud lari dari Absalom anaknya. Ya, siapa yang sudah mendengarkan cerita tentang Daud dan Absalom? Mungkin beberapa adik-adik sudah pernah mendengarkan. Nah, sekarang Kamaila mau kembali lagi menceritakannya. Ternyata Absalom ini adalah anaknya Raja Daud. Nah, apa yang dilakukan oleh Absalom? Ternyata Absalom ini ingin merebut kekuasaan ayahnya yang bernama siapa? Daud. Betul ya. Ayahnya yang bernama Daud. Ternyata Absalom ini jahat banget ya adik-adik. Kok bisa ya dia ingin merebut kekuasaan ayahnya, ingin merebut tahta ayahnya Daud. Nah adik-adik tahu nggak? Kita sebagai anak seharusnya kita tidak boleh seperti itu, benar nggak? Iya, kita tidak boleh seperti itu. Sebagai anak seharusnya kita harus taat kepada orang tua kita, iya kan? Nah, jadi adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di minggu ini. Nah, berbicara tentang musuh yang mengelilingi. Nah, ternyata satu hal yang harus kita lakukan adalah mampu membedakan orang yang di pihak Tuhan dengan orang yang di pihak lawan. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira seperti apa ya orang yang di pihak Tuhan dengan orang yang di pihak musuh. Kita akan panggil, ada kakak-kakak kita yang akan membantu Kamaila di sini. Nah, sekarang kita panggil satu orang, Kak William dan Kak Marbun. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kalian lihat di sebelah kanan kalian nih, tulisannya adalah di pihak musuh ya. Oke. Nah, dan yang di sebelah kiri kayak nih di pihak Tuhan. Nah, coba kita lihat kira-kira seperti apa sih ciri-cirinya orang yang di pihak musuh dan di pihak Tuhan. Nah, coba sekarang kita lihat yang di pihak musuh dulu. Coba. Sekarang coba ke Marbun, kasih lihat ke anak-anak kira-kira apalah. Oke, coba lihat baik-baik. Apa ya orang yang di pihak musuh itu seperti apa? Ternyata melawan orang tua. Ayo adik-adik, siapa yang suka melawan orang tuanya? Nah, nah kita lihat kan, ternyata orang yang melawan orang tua ini dikategorikan orang yang di pihak apa? Di pihak musuh. Jadi kalau misalkan sekarang kita pernah melawan orang tua ataupun sudah sekarang ini kita melawan orang tua, sekarang kita mau belajar tidak boleh melawan orang tua karena itu dikategorikan di pihak musuh. Nah, terus apalagi Marbun selanjutnya? Oke. Wah, apa itu? Berbohong. Misalkan gini, misalkan dipanggil sama mami nih, tolong dong bantu mami cuci piring di rumah. Terus kita bilang, mami aku sakit perut. Aduh mami, aku pusing. Pindah lagi sakitnya, habis dari sakit perut langsung pusing ya kan? Padahal pura-pura. Nah, itu namanya apa? Berbohong. Itu salah satunya dikategorikan di pihak musuh. Nah, selanjutnya apa lagi? Marbun. Nah, ayo membuli teman. Nah, bukan kita sering menjumpai teman-teman kita di sekolah, baik di lingkungan kita dimanapun, suka membuli temannya. Misalkan teman, ih kamu jelek ya, kamu jelek. Misalkan, ih kamu pendek banget sih, kenapa? Kamu sama tinggi, tapi kenapa kamu pendek? Nah, itu dikategorikan membuli teman. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena itu dikategorikan di pihak musuh.
musuh. Kita nggak mau ya kalau di pihak musuh. Kita harusnya di pihak Tuhan. Terus apa lagi selanjutnya? Yang terakhir aja ya, Pak Marbun. Nah, tidak mau berdamai. Nah, coba adik-adik, kalau kita tidak mau berdamai dengan orang-orang, misalkan orang nyakitin kita, semua disimpan, nyimpan dalam hati, nyimpan dendam. Pokoknya awas ya kamu, nanti saya akan balas. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu di pihak musuh. Oke, sudah selesai kita Marbun ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang di pihak Tuhan. Tadi kan di pihak musuh seperti itu ya. Ngeri ya kalau di pihak musuh itu orang membuli teman, berbohong, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain, tetapi beberapa hal itu tadi itu adalah salah satu contoh untuk kita dapat mengerti ya. Nah, sekarang yang di pihak siapa? Di pihak Tuhan. Nah, kalau di pihak Tuhan ini kira-kira seperti apa ya? Coba kita hitung. Ayo Kak William, kasih lihat. Wah, ternyata yang di pihak Tuhan itu kebalikan dari yang di pihak musuh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita di pihak Tuhan, mendengar nasihat orang tua untuk berdoa. Ada yang misalkan, ayo berdoa, kalau bangun tidur berdoa, misalkan kalau mau belajar berdoa. Udah mami, aku mau udah berdoa. Padahal nggak berdoa ya kan, hanya main-main saja ya. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Nah, rajin belajar. Oke, nah kita harus rajin belajar ya, supaya apa? Supaya cerdas ya. Nah, terus selanjutnya orang yang di pihak Tuhan ini ya harus jujur. Kalau di pihak musuh tadi berbohong. Tetapi kebalikannya, di pihak Tuhan kita harus jujur ya. Jujur dalam segala hal. Misalkan kita mengerjakan soal, mengerjakan tugas di sekolah, kita harus jujur, nggak boleh nyontek ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, orang yang berada di pihak Tuhan dan di pihak musuh. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang di pihak musuh atau mau pilih yang di pihak Tuhan? Saya percaya setiap kalian adik-adik yang ada di rumah, kalian pasti memilih yang di pihak Tuhan. Nah, tadi kan jujur, membantu orang tua, dengar-dengaran orang tua, rajin berdoa, rajin bantu orang tua, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Apalagi Kak Willy? Suka beribadah. Nah, adik-adik yang di rumah yang lagi malas-malasan beribadah, aku nggak mau sekolah minggu. Yang dipilihnya apa? Main games. Ya kan? Terus apa lagi? Nonton TV. Nah, tapi di sini Tuhan mengajarkan kita harus suka beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi hal-hal ini yang dapat kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mampu membedakan mana orang yang di pihak musuh dan mana orang yang di pihak Tuhan. Nah, tidak hanya mampu membedakan, tetapi kita harus mengambil keputusan. Kira-kira saya ini mau di pihak musuh atau di pihak Tuhan? Nah, tentunya saya percaya kita mau mengambil yang di pihak Tuhan. Kita memilih yang di pihak Tuhan, bukan di pihak musuh ya. Nah, demikian firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap kita anak-anak Tuhan mampu ya membedakan mana yang di pihak musuh dan di pihak Tuhan. Terlebih kita juga mampu mengambil keputusan ya, keputusan yang tepat supaya kita di pihak Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, melakukan setiap prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab ya kan. Nah, amin buat firman Tuhan. Sekarang sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sekali lagi kayak nih anjurkan semuanya kalau sikap beribadah harus benar-benar sikap beribadah ya. Jangan ada yang main handphone, jangan ada yang lagi baring-baring ataupun yang baru bangun tidur. Semua sikapnya harus
rapi semua ya. Sikapnya harus baik, kita mau menghadap Tuhan ya. Jadi sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya tutup matanya, nggak ada yang lihat kiri kanan, nggak ada yang main-main ya. Semua tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu, agar kami mampu memilih mana yang di pihak musuh dan mana yang di pihak Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami memilih untuk kami tetap di pihak Engkau ya Tuhan, untuk kami melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus